Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Ghazali rahimahullahu ta'ala fi kitabih ayyuhal walad. Wahai anakku, malam ta'mal, barang siapa yang tidak mengamalkan ay muddata adami amalika fid dunya fama fid dunya, yakni di proses kehidupannya selama dia hidup itu tidak ada amal, yakni tidak adanya amal fit dunya di dunia. Fama, adapun mak di situ adalah mak masdariyah. Wa maknaha tauqid, maknanya adalah waktu. Jadi waktu yang Allah berikan pada kita ternyata tidak digunakan untuk beramal sama sekali. Lam tajidil ajra ay al jaza fil akhirati, yakni al jaza'u innama yakunu bi muqabalatil amal. Ajar di situ adalah jaza, yakni balasan, yakni ganjaran di akhirat. Nah, ini penting ya, ikhwah. Ketika kita beramal, maka jangan kita menuntut hasilnya di dunia. Ini cobaan untuk kita. Begitupun ya terkhususnya al-fakir. Ketika kita melakukan amal, terkadang memang ya namanya nafsu ya. Kita itu pengen disegerakan gitu. Pengen ini itu. Ini kita sudah bahas kemauan kita sebelumnya. Padahal hakikatnya amal kita itu nanti kita petiknya ya di akhirat. Begitu. Kalau kita sadar gitu ya, kalau kita tenang orangnya, kaidahnya begini, kita beramal, kita itu beramal untuk mendapatkan balasan di akhirat. Bagaimana dengan keinginan kita yang ada di dunia? Kita pengen ini, pengen itu, yang notabene-nya duniawi. Maka kalau kita santai, pede, sebenarnya dunia itu akan mengikuti kita. Gitu. Tapi kadang kita khawatir ya. Itu dia. Kadang kita pun khawatir. Masalah uang saja membuat kita khawatir. Maka kadang kita beramal demi uang. Ya walaupun sebenarnya kalau memang kewajiban seperti mencari nafkah ya tidak jadi masalah. Tapi di luar itu terkadang memang kita juga tidak mampu meniatkan diri kita untuk urusan akhirat. Kadang yang kita amalkan itu kita niatkan untuk urusan duniawi. Nah, itu cobaan juga untuk kita. Jadi selain kita beramal, ternyata proses selanjutnya adalah niat kita. Dibawa kemana nih amalnya? Seperti itu. Kemudian ada suatu hikayat. Ini sudah kita bahas bahwasanya ada seorang laki-laki dari Bani Israel. Beliau itu menyembah Allah sudah selama 70 tahun. Kemudian Allah sudah tahu ya, Allah sudah maha mengetahui. Allah ingin menunjukkan laki-laki ini kepada malaikat gitu. Maka Allah mengutus satu malaikat untuk mengabarkan bahwasanya amalnya tidak cukup untuk dia masuk surga gitu. Maksudnya yajluwahu itu adalah an yudiha hadzal abida wa yuzhirahu alal malaikah. Jadi Allah ingin menjelaskan tentang kedudukan hamba ini dan menampakkannya di orbit gitu ya, di orbit
nih laki-laki nih gitu. Ingin ditunjukkan kepada malaikat. Adapun malaikat disebutkan bahwasanya wahya ajsamun latifatun qadiratun ala tashkili bi ashkalin mukhtalifatin munqasimatin ilal qismain. Malaikat itu adalah jisim yang lembut seperti itu dengan bentuk yang berbeda-beda dan terbagi-bagi. Ada malaikat yang keadaannya itu sibuk untuk beribadah kepada Allah, untuk mengenal Allah. Ada, makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Anbiya ayat 20, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yusabbihuna, mereka yakni para malaikat bertasbih. Al-laila dzaraf siang malam, wan nahar dan siang, la yafturun tidak ada henti-hentinya. Ada malaikat yang istighraq, yang sibuk fi ma'rifatil haq wa tanazzuhi anil isyari bi ghairihi. Nah, itu adalah malaikat yang bertasbih kepada Allah. Ada bahkan diriwayatkan dari awal malaikat diciptakan itu bersujud terus. Ada yang ruku terus gitu. Wahum al-uluwiyun wal muqarribun. Itu adalah malaikat-malaikat yang uluwiyun dan muqarrib. Ada juga malaikat, ini malaikat yang kedua, adalah malaikat yang wakismun dabbaro yudabbirul amro. Malaikat yang dabbaru itu maknanya banyak sekali ya. Ada maknanya menyusun, menyiapkan, merencanakan, merancang, mengatur, menangani. Bahkan maknanya bisa menipu gitu. Nah, ada malaikat yang tugasnya itu mengatur atau menangani perintah gitu. Minas sama ilal ard, dari langit ke bumi. Itu sudah banyak ya, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Di dalam surat Al-Qadr Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Tanazzalul, turun siapa? Malaikat warruh. Warruh dalam banyak tafsir katakan itu malaikat Jibril. Fiha, pada malam Lailatul Qadar, biizni rabbihim, dengan izin dari Tuhan mereka, min kulli amr, untuk mengatur segala urusan. Nah, gitu. Jadi ada malaikat yang disuruh, ada yang pertama adalah mereka yang selalu bertasbih beribadah kepada Allah. Ada yang malaikat yang diperintahkan oleh Allah. Seperti itu. Dalam salah satunya di dalam surat Al-Qadr ayat 4. Kemudian fa arsalallahu ta'ala ilaihi ay ila rajulil abid, malakan, satu malaikat, minal malaikati yukhbiruhu, yakni yukhbirul malaku ar-rajulal abid. Malaikat tersebut mengabarkan kepada laki-laki ahli ibadah, annahu, bahwasanya, annahu ay annal abida ma'atil kal ibadati fitil kasinin, bahwasanya si hamba yang rajin ibadah ini dengan lama ibadahnya diriwayatkan 70 tahun, la yaliku
ya tidak cocok, yakni buat si abid bihi, sebab amal dia, maka di situ disebutkan ayyuhal abid la taliqul jannatu bihadhil ibadah wala tastahiqqal maghfirah min rabbik. Malaikat itu bilang, wahai hamba, wahai ahli ibadah, jannah itu, surga itu belum cocok. Maksudnya engkau belum cocok masuk surga dengan apa yang engkau kerjakan. Ibadah engkau tuh belum cocok. Bayangin nih, 70 tahun ahli ibadah disebutkan tidak cocok gitu. Ini cobaan ya. Dan belum berhak mendapatkan ampunan dari Allah. Begitu kata malaikat. Falamma balaghahu, lihat kan, balaghahu, ketika sudah disampaikan itu, waktu tablighil malaki hadal khabar ilal abid, setelah disampaikan, qala al abid lil malak, kemudian si abid ini berkata kepada malaikat setelah mendapatkan khabar tersebut ya. Apa kata si abid? Nahnu, kita itu khuliqna, diciptakan bil bina lil maf'ul. Kita itu diciptakan lil ibadah. Kita itu diciptakan buat ibadah. Jadi istilahnya si abid ini, misalkan dikabarkan kamu tuh belum cocok masuk surga. Ya udah gitu, mau gimana lagi? Oh, kita kan diciptakan buat ibadah gitu. Masalah cocok enggak cocok ya urusan Allah. Allah kan yang punya hak tersebut. Ya, kata abidnya nahnu khuliqna lil ibadah. Ai li ajlil ibadah. Yakni innama khalaqana Allah ta'ala li ajlil ibadati lahu kama qala fi kitabihil karim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwasanya Allah itu menciptakan kita semata-mata untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Sebagaimana firman Allah, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Mafhum mukhalafahnya apa? Atau mafhum muwafaq? Bahwasanya kita diciptakan hanya untuk beribadah. Wa idza kana, nah kalau demikian kata si Abid, fayam bagi, maka yang bagi di sini maknanya yajibu. Maka wajib lana bagi kita anak budahu, kita menyembah Allah. Nah, ibadatuna lahu ta'ala. Ibadah kita tuh buat Allah. Itu. Bukan buat surga. Cuman ini, waduh, kalau kita nangis dulu ya, kok ya, kalau dapat kabar dari malaikat seperti itu, waduh. La akhiri umrina sawa'un qabla ibadatina. Kemudian di sini disebutkan ila akhiri umrina sawa'un qabla ibadatina fa adkhalana al-jannah bifadlihi wa wa'dihi aw lam yaqbal fa adkhalana al-niran bi niqmatihi wa wa'idihi. Ini tambahan dari syarahnya ya, ya, tambahan dari syarahnya. Kemudian di syarahnya ini disebutkan naqmah atau niqmah ya, bil qaf laisa bil ain, sampai akhir umur kita baik qabbala, oh ini bukan qabla tapi qabbala, baik Allah menerima ibadah kita, kemudian Allah memasukkan kita ke surga sebab anugerah dari Allah dan janji dari Allah. Jadi kita masuk surga bukan karena ibadah kita, tapi karena rahmat dari Allah. Tapi karena dari rahmat Allah. Dan itu sudah janjinya Allah. Innaka la tukhliful mi'ad. Wah, kalau kita bahas tentang ini, tentang takdir ya. Masya Allah. Benar-benar dahsyat lah. Kalau kita berbicara tentang takdir. Bahkan kalau kita lihat di beberapa kitab seperti
di Hasyiah apa Turmusi pada bab doa kunut ya, Pak ya. Pada bab doa kunut itu kan ada bacaan doa kunut itu tentang takdir. Itu di Hasyiah Turmusi atau Tarmasi. Allahumma la nas'aluka daf'a ma turid walakin nas'aluka at-ta'yida fi ma turid. Ini orang-orang arif doanya seperti ini. Ya Allah, kami tidak meminta kepadamu daf'a ma turid. Kami tidak meminta kepadamu agar terhindar dari apa yang engkau mau ya Allah. Walakin akan tetapi nas'aluka, kami meminta kepadamu ya Allah at-ta'yida fi ma turid. Kami memohon padamu ya Allah, meminta kepadamu ya Allah penguatan terhadap apa yang engkau mau. Gitu. Kalau kita istilahnya ya, ini adab. Allah kan sudah mentakdirkan. Itu tandanya itulah yang Allah kehendaki. Kita bukannya nolak gitu. Kita bukannya nolak ya Allah. Ya masa hamba nolak kemauan kholiknya. Tapi ya Allah, kuatkan kami ya Allah. Untuk bisa menghadapi apa yang kau mau ya Allah. Nah, begitu ya Pak. Itu doanya orang-orang arif. Nah, ini yang dilakukan oleh hamba si Abid ini ya bisa mencerminkan hal demikian. Beliau itu sudah mempunyai kekuatan dalam menghadapi segala cobaan. Itu sampai sudah dikabarkan bahwasanya belum cukup amalnya. Waduh, itu dia. Maka dari itu ini pun termasuk pelajaran untuk kita. Si Abid yang 70 tahun beribadah itu belum cukup. Apalagi kita. Bukan qabbala ya, tapi qabila. Qabila yaqbalu. Babnya bab alima ya'lamu. Ila akhir umrina sawa'un qabila ibadatana fa'adkhalana bil jannah fa'adkhalana al jannata bifadlihi wa wa'dihi. Aulam yaqbal. Atau Allah ternyata tidak menerima ibadah kita. Fa'adkhalana an-niran. Dan ternyata na'udzubillah Allah itu memasukkan kita kepada niron. Niron itu api maksudnya. Nar, jamak dari nar. Maksudnya apa niron sini? Adalah neraka. Binaqamatihi au biniqamatihi. Niqo bil qaf ya. Naqamah atau niqamah itu artinya marah atau murka. Sebab murka dari Allah wa wa'idihi. Kalau wa'dun tadi kita bahas itu adalah janji. Tapi kalau wa'idun itu maknanya ancaman. Jadi masuk neraka sebab amarah dari Allah dan juga sebab ancaman dari Allah. Kita masuk surga karena itu adalah karunia dan rahmat dari Allah. Tapi kalau kita masuk neraka itu karena kita terlalu banyak dosa. Begitu. Walamma raja'al malaku minal 'abidi ilal malakil ghaffari ba'da samai hadzal kalam minal 'abid. Maka tatkala si malaikat ini mendengar hal tersebut dari si abid, malaikat ini pulang gitu kembali. Qala ay al malak ilahi wahai Tuhanku.
malaikat bermunajat pada Allah. Anta a'lamu minni bima aibil kalam ladzi qalal abid. Engkau lebih mengetahui dariku apa yang dikatakan oleh si abid. Jadi istilahnya, ya Allah, engkau saya enggak perlu ngabarin apa yang diucapin si abid, engkau udah tahu gitu. Allah itu kan ya ikhwah, Allah itu menyuruh malaikat sebagaimana yang telah dibahas untuk menunjukkan tentang si abid ini. Wa idza qala al-malaku hakadza qala Allah Ta'ala, maka tatkala si malaikat ini sudah mengabarkan pada berkata demikian, maka Allah berfirman, idzan huwa lam yu'rid an ibadatina fanahnu ma'al karami la nu'rid anhu. Kalau dia tidak berpaling dari ibadah kepada Allah, padaku, pada Allah, maka aku pun tidak akan berpaling kepadanya. Itu kata Allah. Bahkan lanjutannya, Ishhadu ya malaikati anni qad ghafartulah. Saksikanlah wahai para malaikat bahwasanya aku telah mengampuni dosa-dosanya. Syahidah itu dari bab alimah juga. Atau kunu syahidin, itu maknanya. Ghafartu lahu maknanya satartu dzunubahu wa ja'altu maqamahu tsabitan fil jannah. Itu maknanya ghafartu lah. Dosa-dosanya ditutup dan dijadikan tempatnya yang tetap di surga. Fa'alima mintil kal hikayati, maka kita mendapatkan maka diketahui gitu ya, atau fa'ulima, maka diketahui atau kita mendapatkan ilmu dari hikayat tersebut, annal ajro, bahwasanya ajar balasan, innama huwa bimuqabalatil amal, bahwasanya ganjaran itu adalah semata-mata sebab muqabalah ini artinya ada beberapa ya. Tatap muka pun artinya muqabalah, pembandingan. Nah, seperti itu. Tapi mananya di sini adalah bisa ini dibanding perbandingan gitu ya. Muqabalah. Yakni ya dapat ajar itu sebab amal, sebab mengerjakan. Dan termasuk hal yang diwajibkan, wa anal wajiba 'alal 'abdi an Buddha limaullah, dan wajib bagi seorang hamba itu menyembah Tuhannya. Wa annal la'iqa bil lutfil maula wa karamihi wa bi muqallatil amu an yaghfir lahu idza kana ibadatu ta'ala anil ikhlas. Dan ibadah tersebut dan sebab juga karena kemuliaan dan karunia dari Allah, maka itu akan menjadi sebab seseorang diampuni oleh Allah. Dengan catatan, idza kana ibadatuhu ta'ala, atau idza kana ibadatuhu, atau idza kana ibadatahu ta'ala an ikhlasin, harus dalam keadaan ikhlas. Karena syarat diterimanya ibadah itu ada dua ya. Atau syarat sahnya gitu ya ibadah. Satu, sesuai tuntunan Nabi. Yang kedua, ikhlas. Yang pertama harus sesuai tuntunan Nabi. Yang kedua harus ikhlas. Udah ikhlas, tapi tidak ada tuntunannya dari Nabi, yang tidak diterima. Atau ada tuntunan dari Nabi, tapi tidak ikhlas,
ya udah diterima juga. Tapi ini untuk kita. Seperti itu. Ini adalah untuk kita. Kaidah-kaidah tersebut untuk kita. Jangan digunakan untuk orang lain. Sebagaimana kama qala alaihi salam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Muadz bin Jabal. Ya Muadz, al tadri di riwayat yang lain at-tadri ma haqqullahi 'alal ibad? Qala Allah wa rasuluhu a'lam. Kata Nabi, ya Muadz, kamu tahu nggak haknya Allah atas para hambanya? Allah Mu'ad berkata, Allah wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Qala, Nabi bersabda, an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Kemudian dilanjutkan, ya Mu'ad, hal tadri dalam riwayat yang lain, at-tadri ma haqquhum alaih. Kalau di ayat lain, ma haqqul ibadi 'ala Allahi idza fa'alu dzalik. Ya Mu'ad, engkau tahu hak mereka atas Allah? Qala, Mu'ad berkata, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah lah yang dan Rasulnya yang mengetahui. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, qala an la yu'adzibahum. Haknya adalah Allah tidak menyiksa mereka. Akhrajahul Bukhari wa Muslim. Ini janji Allah. Satu, kita memiliki kewajiban beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah. Maka janjinya adalah Allah tidak mengadab kita. Itu janjinya. Seperti itu. Kita ibadah untuk Allah. Masalah surga dan neraka urusan Allah, tapi kita yakin akan janjinya Allah. Kita yakin terhadap janjinya Allah. Innaka la tukhliful mi'ad. Baik. Selanjutnya nanti kita akan bahas tentang menghisab diri ya, ya. Karena di nasihat kelima ini cukup panjang. Ada sekitar 4 halaman lagi tentang menghisab diri. Waduh, banyak lagi. Banyak hikayat-hikayat dan ucapan ulama-ulamanya. Ada tata cara menghisab ikhwah. Wa tariqatul muhasabah. Masya Allah. Semoga kita bisa mengamalkannya ya. Wa tariqatul muhasabati an nanzura fi ahwalina mundu kaunina mukallafina ila zamanil muhasabah. Waduh. Hal adaina ma'alaina min hukukillah. Waduh ya. Salah satu thariqah muhasabah itu adalah satu, kapan kita udah balik, kapan kita udah jadi mukallaf. Misal usia 15. Sekarang misal usia al-fakir 23. Dari 15 ke 23, 8 tahun. Terus disebutkan kita itu sudah menunaikan apa saja gitu. Kita sudah menunaikan apa saja. Apakah hak-haknya Allah sudah kita tunaikan? Atau banyak yang kita tinggalkan? Nah, gitu. Itu salah satu thariqahnya. Thariqah itu maksudnya jalan, tata caranya. Itu ya. Baik, sebelum kita akhiri, insya Allah nanti kita masuk pada kajian kasyifah. Ada yang ditanyakan dulu, Ikhwah? Banyak ya tarifahnya.
itulah kajian kita pada malam ini tentang nasihat yang kelima ya. Semoga kita bisa memperbaiki diri kita. Jadi jangan pernah merasa diri kita sempurna. Jangan pernah merasa diri kita aman. Di dalam kitab Aqidah Thahawiyah itu ada satu maqal yang Masya Allah ya. Itu di sekitar nasar atau kalimat yang ke-60 lah. Imam Abu Ja'far At-Tahawi mengatakan wa huwa bainal ghuluwi taqwa taksir wa bainat tashbihi wa ta'til wa bainal jabri wal qadar wa bainal amni wal iyas. Islam itu berada di antara sikap berlebihan, gulu, dan sikap meremehkan. Jadi kita itu harus di tengah-tengah ya. Wasat. Kita harus di tengah-tengah. Jangan terlalu berlebihan. Nah, ada orang, ini fenomena zaman sekarang ya, yang benar-benar ngebela gurunya. Emang bagus ngebela guru, tapi yang namanya guru kita juga manusia, ikhwah. Al-Fakir yakin. Dan Al-Fakir sendiri begitu ya. Kalau Al-Fakir ada salah, diingatkan, bukan dibela. Dan jelas kesalahannya. Bukan masalah khilafiyah, tapi jelas kesalahannya. Wallah, kalau Al-Fakir melakukan salah satu kesalahan yang jelas, Al-Fakir sangat senang untuk diluruskan. Bukan didukung. Begitu. Bukan didukung. Nah, ada orang yang gulu, berlebihan. Salah tapi didukung. Dicari celahnya. Jangan sampai seperti itu. Ada juga yang taksir, meremehkan, menjelek-jelekan ustadz lain, kiai lain. Jangan. Andai kata ingin menjelaskan suatu kalau di istilah itu kan ada jarh wa ta'dil gitu ya. Itu cukupnya. Jangan sampai kita menjelek-jelekan orangnya. Ini begini. Wah, sampai nyerang personalnya. Wah, ustadz ini gini-gini. Ujung-ujungnya wah ustadznya jelek lah. Apa hubungannya? Tidak ilmiah sama sekali. Tidak ilmiah sama sekali. Maka sudah berbeda. Ada yang gulu, ada yang taksir. Ada yang berlebihan, ada yang meremehkan. Kita harus tengah-tengah. Kita hormati guru kita. Kita muliakan guru kita. Begitupun kita hargai pendapat yang lain. Selama tidak keluar dari 4 madhab. Begitu. Jadi jangan sampai kita meremehkan. Kecuali kalau jelas melanggar syariat. Seperti Syiah. Nah, itu jangan abu-abu. Kalau sama Syiah jangan abu-abu ya, wah. Giliran dengan yang khilafiyah terang-terangan. Dengan giliran dengan Syiah abu-abu. Yang padahal sudah Imam Syafi'i sendiri sudah mengatakan tentang Rafidi ya, tentang Rafidah tersebut. Bahkan sudah banyak fatwanya. MUI sudah memfatwakan Syiah itu sesat. Ya, jangan abu-abu kita. Jadi kita harus ada di tengah-tengah. Wa baina tasbih wa ta'til. Dan juga antara tasbih itu menyerupakan Allah dengan makhluk, dan juga ta'til. Ta'til itu apa? Meniadakan. Gitu. Ini penting. Tasbih, contoh ya, ikhwah. Contoh. Misalkan di dalam Al-Qur'an, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa.
Kalau orang yang tasbih itu Allah menyerupakan Allah dengan makhluk. Itu tasbih. Kalau ta'til itu membuang sifat istiwa bagi Allah. Nah, begitu. Kita yang mana? Kita tengah-tengah. Bagaimana cara tengah-tengahnya? Kita ucapkan, ini sudah dibahas di sulam. Kita ucapkan, kita membaca qara'na hadhil ayah wa amanna wa amannaha. Kita membaca ayat ini dan kita mengimaninya. Selesai. Begitu. Itu yang tengah-tengah. Bahkan dikatakan Allah begini-gini sama seperti begini-gini. Nah, itu tasbih. Hati-hati. Ada yang taktil. Enggak, Allah tidak begitu. Allah tidak memiliki. Wah, meniadakan. Pada itu kita ucapkan, kita membaca ayat ini Ar-Rahmanu 'alarsyis istawa dan kita juga mengimani ayat tersebut. Tapi karena ayat tersebut ayat mutasyabihat, maka tidak bisa langsung dijelaskan. Andai kata mau dijelaskan, harus dengan qaulnya para ulama atau aqwalnya para ulama. Ucapan pendapatnya para ulama. Nah, itu tasbih dan taktil. Kemudian beliau menyanyutkan wa bainal jabri wal qadari, di antara kaum Jabariyah ada juga kaum Qadariyah. Nah, kaum Jabariyah itu adalah kaum yang menganggap yang kita lakukan semua yang kita lakukan itu dalam keadaan terpaksa, ikhwah. Seperti bulu yang diikat dan terbawa oleh angin. Kemana angin itu pergi, maka bulu itu pun ikut. Nah, Jabariyah itu menganggap kita itu manusia ya begitu. Allah mau ini, kita ikut ini. Allah mau itu, kita begitu. Kita ini terpaksa dalam di dunia ini. Itu Jabariyah sesat. Jadi misalkan begini, wah, ada maling, ketangkep, weh, maling ketangkep. Kata warga, kenapa kamu maling? Kata si maling, wah saya nggak tahu. Saya maling karena ini semua adalah takdir dari Allah. Saya sebenarnya tidak mau maling, tapi saya terpaksa maling karena ini semua adalah takdir dari Allah. Nah, kalau begitu gimana? Ribet juga. Terus masyarakatnya juga bodoh lagi. Oh iya juga ya. Dia maling kan karena takdir Allah. Masa kita menyalahi takdir Allah, kata masyarakat. Oh, untung ada yang pinter misal. Dipukuli lah. Ternyata ada satu orang tiba-tiba mukulin si maling. Cepet-cepet dipukulin. Terus malingnya yang nanya, lah kok kamu mukulin saya? Kata yang mukul, waduh saya nggak tahu. Saya mukul juga karena takdir Allah. Jadi semuanya alasannya karena takdir Allah. Wah nggak bener jadinya. Ada yang mukul lagi. Kenapa kamu mukul? Takdir Allah. Kenapa kamu mukul? Takdir Allah. Waduh. Itu Jabariyah. Kalau Qadariyah menganggap seluruh amal perbuatan manusia itu dari manusia sendiri. Tidak ada urusannya, tidak ada urusannya dari Allah. Nah, itu juga salah. Maka kita di tengah-tengah. Maka itu nanti di ilmu akidah ada yang namanya kasab. Gitu. Semua amal perbuatan kita sudah Allah tentukan. Sudah Allah takdirkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang amal manusia. Bahwasanya yang menciptakan amal itu adalah Allah. Allah yang menciptakan makhluk dan Allah yang menciptakan amal-amalnya. Tandanya Allah mengetahui bahwasanya apa yang dilakukan oleh manusia ya Allah sudah tahu. Kan Allah yang menciptakan.
Di satu sisi kita pun diberi, ya kita ikhwah, kita diberi akal oleh Allah. Walaupun Allah sudah menciptakan amal perbuatan kita, bahkan Allah sudah menentukan surga dan nerakanya kita, tapi kan kita punya akal. Kita bisa gunakan akal kita bahwasanya kalau kita mau masuk surga, ya kita gunakan jawarih kita ini, kemampuan kita ini untuk meraih surga. Sekarang kita mau duduk, mau berdiri, apakah terpaksa? Itu kan karena akal kita. Gitu. Nggak mungkin kita tiba-tiba berdiri, tiba-tiba jalan. Jadi kita di antara dua tersebut. Qadariyah, Jabariyah, dan Qadariyah. Nah, ini yang terakhir. Wa bainal amni wal iyasi. Yang namanya orang Islam itu bainal amni wal iyas. Di antara aman dan putus asa. Maksudnya apa? Orang Islam itu adalah orang yang tidak merasa dirinya aman dari siksa. Kita itu harus merasa amal kita kurang, ya kawan. Jadi jangan sampai kita ini merasa cukup insya Allah masuk surga saya mah. Kalau kebuat orang lain bolehlah, tapi kalau buat diri sendiri jangan. Kalau kebuat ke orang lain, misal kita ke ulama, ya Masya Allah, Imam At-Tirmizi sampai buta karena menangis takut amalnya kurang, Masya Allah, insya Allah masuk surga karena amalnya begitu banyak. Nah itu boleh, tapi itu tidak boleh dikatakan kepada diri kita sendiri. Hendaknya kita bainal amni wal iyas. Yang pertama, kita itu tidak merasa aman, ya Allah, kayaknya amal saya kurang, ya Allah, kayaknya saya kurang pantas, ya Allah, masuk surga. Nah begitu, tidak aman, tapi juga tidak putus asa, kayak udah ya Allah masuk neraka aja nggak apa-apa. Nah nggak boleh. Jangan kepedean masuk surga, jangan putus asa nggak apa-apa masuk neraka, jangan. Apakah pernah dengar dari kayaknya artis ya, itu mengucapkan nggak apa-apa saya masuk neraka. Nah itu nggak boleh sebenarnya. Selama dia mengucapkan la ilaha illallah, maka dia tidak boleh berputus asa hingga dia menginginkan masuk neraka. Jangan. Jangan merasa aman dari siksa dan jangan putus asa dari rahmat Allah. Nah, kedua itu harus dipahami, ikhwah. Hendaknya kita, makanya ada ucapan, tapi ini tidak sahih ya, ikhwah ya. Al-Fakir dulu pernah dengar ini di kampus. Zayyinu anfusakum bil maksiyah. Ada yang pernah dengar? Ada yang pernah dengar, ikhwah? Tapi setelah dicek itu tidak ada di hikam ya. Dulu Al-Fakir pernah ngaji hikam itu bersama Syekh Yusri. Seperti itu. Itu tidak ada, ikhwah. Itu tapi terkenal. Zayyinu a'malakum bil ma'asi atau bil maksiyah wala tuzayyinu nafsaka bitta'ah. Hiasilah amal-amal kalian dengan maksiat. Jangan hiasi diri kalian dengan ketaatan. Waduh, misalkan ini sesat ini. Gitu. Cuman walaupun ya hikmahnya bagus. Gitu. Hikmahnya bagus, ikhwah. Maksudnya apa? Anggaplah amal-amal kita itu amal-amal maksiat. Bahwasanya amal-amal kita itu kebanyakan dosa. Tapi ingat, sepengetahuan Al-Fakir ya, nanti bisa dicari. Ini bukan ucapan Imam Athaillah As-Sakandari ya. Itu Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, bukan.
hiasilah amal kalian dengan kemaksiatan. Maksudnya apa? Ya kita merasa amal kita itu ya Allah banyak maksiatnya. Gitu. Kita lupakan ketaatan-ketaatan kita. Jadi kita merasa diri kita ini berlumuran dosa. Ya karena memang ulama salaf juga begitu ya. Sampai-sampai ada yang mengatakan tentang banyaknya dosa. Oh, di dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala misal Muhammad bin Wasi beliau mengatakan laukana lidzunubi rihun ma jalasa ilayya ahadun. Andai kata bagi dosa itu ada baunya, majalasa maknya manafi, tidak ada yang mau duduk ilayya denganku ahadun seorang pun. Kalau dosa itu berbau, maka tidak ada satu orang pun yang mau duduk bersamaku. Nah, begitu. Itu termasuk mengamalkan zayyinu a'malakum bil ma'asi. Maksudnya, ya kita merasa banyak dosa, ikhwah. Wala tuzayyinu nafsaka bitta'ah. Jangan merasa diri kita ini sudah dihiasi dengan ketaatan. Woi, saya mah rajin ibadah. Walaupun nggak diumbar, tapi merasa dirinya tuh rajin ibadah. Wah, saya mah rajin sholat. Wah, saya mah rajin baca Quran. Wah, ujub dalam diri. Itu jangan. Seperti itu, ikhwah. Jadi kita harus puas di tengah-tengah. Jangan merasa aman dan jangan berputus asa. Baik, ikhwah. Hadza akhiruhu wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa ila al-mutajaddid. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.